Halo teman-teman semua, pada saat ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan solusi untuk fungsi COP12 ya. Jadi kita tahu bahwa fungsi biaya itu C sama dengan WL ditambah eh, VK ditambah WL ya. Jadi V itu adalah harga input untuk capital dikalikan dengan jumlah capital ditambah W itu harga input untuk labor atau wage dikali dengan labor. Oke, C itu adalah fungsi produksinya. Lalu fungsi COP12 yang diberikan itu adalah seperti ini. A dikali K pangkat alfa dikali L pangkat beta. Ya, di mana A itu menunjukkan teknologi. Dan kita tahu bahwa parameter untuk A itu lebih besar dari 0, lalu parameter alfa itu lebih besar dari 0, dan parameter beta itu lebih besar dari 0. Nah, untuk fungsi COP12 itu penyelesaiannya ada yang dalam bentuk general form, tetapi umumnya itu lebih sulit ketimbang kita menyelesaikan kasus perfect complement dan perfect substitute yang tidak memerlukan pendekatan kalkulus ya, atau pendekatan Lagrange multiplier. Oke, jadi solusinya itu cukup sulit, maka apalagi di kasus produksi, maka gampangnya kita asumsikan aja ya bahwa fungsi produksi COP12-nya itu adalah fungsi yang constant return to scale, di mana alfa ditambah beta itu sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ditanya derive, ya kita diminta untuk derive short run cost function. Ya, kita diminta untuk menurunkan fungsi biaya jangka pendek. Apa langkah yang perlu kita lakukan? Nah, kita mesti tahu bahwa short run dan long run itu berbeda fungsi biayanya. Nah, jadi apa yang membedakan antara fungsi biaya di jangka pendek dengan fungsi biaya di jangka panjang? Nah, mengacu pada pemahaman kalian di teori producer behavior, bahwa perbedaan antara short run dan long run itu terletak pada salah satunya terletak pada fungsi biaya. Ya, di mana kalau di jangka pendek itu kita mengenal yang namanya fixed cost atau input capital yang digunakan itu bersifat tetap. Sedangkan di long run semua input itu bersifat variable input. Oke. Nah, berarti nanti di dalam persamaan short run cost itu kita mesti tahu bahwa ada variabel apa aja sih di short run cost function. Di short run cost function itu ada 4 variabel, yaitu harga input capital, harga input labor, kuantitas yang mau kita hasilkan, dengan capital yang mau kita gunakan. Nah, ini yang nanti membedakan dengan long run cost function. Kalau long run cost function itu hanya dipengaruhi oleh harga input dan kuantitas saja. Jadi capital itu tidak mempengaruhi besarnya biaya karena capital dan labor keduanya menjadi biaya input. Beda sama jangka pendek. Kalau jangka pendek capital itu sifatnya fix. Makanya nanti masih ada unsur K ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa short run cost function ada variabel ini aja. Nah, tapi bagaimana kita menderive-nya? Nah, cara menderive-nya adalah kan bentuk persamaannya itu adalah VK ditambah WL. Ya, nanti VK-nya dibiarkan tetap. Nah, L-nya ini itu harus mengandung persamaan W, Q, dan K seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita mengubah fungsi produksi menjadi fungsi labor. Oke. Nah, kan fungsi produksinya itu A. Ini adalah fungsi produksi ya. Fungsi produksinya itu adalah A dikali K pangkat alfa dikali L pangkat beta. Nah, ini kita ubah menjadi labor demand function. Caranya gimana? Kita bikin L-nya ke depan, kayak gitu. Berarti kita tahu bahwa L pangkat beta kan Q sama dengan A dikali K pangkat alfa dikali L pangkat beta ya. Berarti alfa di pangkat beta itu sama dengan I dibagi A kali K pangkat alfa. Atau bisa kita ubah menjadi alfa pangkat beta itu sama dengan I dikali A pangkat min 1 dikali K pangkat min alfa. Nah, tetapi yang kita butuhkan itu adalah persamaan dalam labor saja. Berarti labornya itu adalah, nah kalau kita mau hilangkan pangkat beta berarti di sisi kiri itu kita pangkatkan dengan 1 per beta, dan sisi kanan itu kita pangkatin dengan 1 per beta. Jadi baik sisi kiri maupun sisi kanan itu dipangkat 1 per beta ya. Jadi labornya nanti tinggal labor aja. Nah ini jadi pangkat 1 per beta
dikali K pangkat min alfa per beta dikalikan A pangkat min 1 per beta. Ya. Nah, ini adalah si persamaan Leber-nya. Nah, fungsi biayanya seperti apa? Fungsi biayanya adalah VK ditambah WL. Nah, berarti kita tinggal ganti si L-nya aja. Jadi seperti ini. C sama dengan PK ditambah W dikali L. L-nya yang ini. W dikali pangkat 1 per beta dikali K pangkat min alfa per beta dikalikan A pangkat min 1 per beta. Nah, inilah short run cost function-nya. Jadi langkah untuk short run cost function itu bisa kita bagi menjadi berapa bagian ya? Mungkin jadi 3 ya. Langkah pertama untuk short run cost function, saya akan review. Langkahnya itu adalah pertama-tama kita mengubah fungsi produksi menjadi fungsi labor yang akan labor demand ya. Lalu setelah itu kita tinggal langkah kedua adalah masukkan labor ke persamaan biaya yang FK plus WL. Ya udah langkah ketiga jadilah fungsi short run cost function ya seperti itu. Oke. Mungkin cuma 2 langkah ya, mengubah labor, mengubah fungsi produksi menjadi fungsi labor dan memasukkan labor yang udah kita temukan, di mana labor itu dipengaruhi oleh Q dan K, itu ke fungsi biaya. Udah 2 langkah. Terus kita dapat deh, ini menjadi short run cost function. Seperti itu. Ya, jadi gampang untuk short run cost function. Nah, bagaimana kalau seandainya pertanyaannya adalah kita diminta untuk menderive capital dan labor yang meminimumkan biaya. Nah, kalau kita bicara tentang input demand for capital and labor, itu berarti dia bicara di jangka panjang, ya. Karena kalau di jangka panjang itu capitalnya sudah bisa ditentukan dan begitu pula juga untuk labor tetap menjadi variabel input. Nah, kalau diminta mencari minimum cost atau capital dan labor yang meminimumkan cost, berarti kita pakai Lagrange multiplier, ya. Jadi yang B itu soalnya diminta untuk mencari capital demand dan labor demand. Berarti kita bikin dulu persamaan Lagrange-nya. Nah, ingat, kalau Lagrange berarti objective function-nya dulu, baru constraint-nya. Ya. Yang menjadi objektif adalah si biayanya. Berarti Lagrange sama dengan VK ditambah WL. Untuk yang objektif, ditambah Lagrange multiplier atau lambda, dikalikan dengan constraint-nya. Nah, kalau di Lagrange multiplier, constraint itu dibikin jadi sesuatu sama dengan 0. Nah, kan Q sama dengan A kali K pangkat alfa dikali L pangkat beta kan. Nah, berarti ini diubah menjadi Q dikurang A kali K pangkat alfa kali L pangkat beta. Seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, terus apa selanjutnya? Nah, ini mirip-mirip lah ya dengan kalian belajar consumer behavior. Kita lakukan apa? First order condition. Ingat, solusinya itu adalah capital dan labor yang meminimumkan biaya. Maka yang kita turunkan itu adalah Lagrange terhadap capital, baru Lagrange terhadap labor, dan Lagrange terhadap lambda atau Lagrange multiplier-nya. Kayak gitu. Kan Lagrange multiplier-nya itulah yang nantinya juga menentukan rasionya. Berarti Lagrange terhadap capital itu adalah P dikurang. Saya agak cepat aja menjelaskannya ya, karena kalian sudah terbiasa untuk mengerjakan soal kalkulus. Jadi V dikurang lambda dikali A kali K pangkat alfa min 1 dikali L pangkat beta sama dengan 0. Lalu Lagrange diturunkan terhadap L sama dengan W dikurang Lagrange multiplier dikalikan ini jadi beta. Sorry, ini ada alfanya ya. Beta dikali A kali K pangkat alfa dikali L pangkat beta min 1 sama dengan 0. Nah, ini teman-teman bisa coba sendiri juga ya. Pastikan pekerjaan kalian bakal sama seperti ini. Lalu, langkah selanjutnya adalah turunkan Lagrange terhadap lambda atau Lagrange multiplier. Hasilnya adalah kurang A dikali K pangkat alfa dikali L pangkat beta sama dengan 0. Nah, biasakan untuk mengerjakan dengan sistematis. Buat persamaan Lagrange multiplier-nya dulu, baru buat first order condition-nya. Dan kesalahan kalian itu kebanyakan adalah membuat first order condition, tetapi tidak dibuat sama dengan 0, lalu tiba-tiba jadilah solusi seolah-olah dia itu sama dengan 0. Padahal
cara definisi yang kalian kerjakan itu salah. Karena kalau kita hanya menurunkan Lagrange terhadap capital, artinya kita cuma mau melihat dampak capital terhadap si Lagrange-nya. Kita di situ kita sama sekali tidak ada goals untuk mencari capital dan labor yang meminimumkan biaya. Jadi jangan lupa harus dibuat sama dengan 0. Ya, kerjakan dengan sistematis. Kalau kalian tidak bikin sama dengan 0, berarti kalian fix hanya menghafal aja. Oke. Nah, selanjutnya kita masih ingat ya waktu di consumer behavior apa yang kita lakukan setelah kita mendapatkan si turunan Lagrange. Misalnya ini jadi persamaan 1, lalu ini jadi persamaan kedua, dan ini jadi persamaan ketiga. Nah, kira-kira langkah apa yang setelah ini kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah kita bikin persamaan 1 dan 2 itu pakai dibikin perbandingan. Kan kita tahu V dikurang ini sama dengan 0, berarti V sama dengan ini, begitu pula W sama dengan ini. Nah, ini kita bikin perbandingan. Nanti jadinya adalah V per W sama dengan alfa dikali A pangkat K dikali K pangkat alfa min 1 dikali L pangkat beta dibagi beta dikali A kali K pangkat alfa dikali L pangkat beta dikurang 1. Nah, coba persamaan ini disederhanakan, nanti teman-teman bakal dapat hasilnya adalah V per W sama dengan alfa L dibagi beta K. Sehingga kita bisa ubah persamaan ini menjadi L sama dengan beta V dibagi alfa W dikalikan K. Ya, ini matematika biasa aja, ya kan? Kan kita mau jadikan L, berarti alfa per beta dihilangkan dengan kali beta per alfa di sisi kiri, lalu K di bawah itu harus dikalikan K supaya hilang. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini baru solusi perbandingannya. Nah, barulah setelah ini kita masukin ke persamaan ketiga. Sebenarnya terserah teman-teman mau ngubah dalam L atau dalam K. Nah, dalam kasus ini saya ubahnya dalam L. Nah, berarti langkah selanjutnya itu adalah kita masukin ke persamaan ketiga. Ya, ini masukin ke persamaan ketiga. Jadinya seperti ini. Saya coba ganti warna. Persamaan ketiga bilang bahwa Q dikurang A dikali K pangkat alfa dikali L pangkat beta sama dengan 0. Nah, L-nya kita ganti dengan persamaan yang kita dapat dari perbandingan persamaan 1 dan persamaan 2. Maka kita ganti nilai L-nya jadi seperti ini. I dikurang A kali K pangkat alfa dikali beta V dibagi alfa W di pangkat beta sama dengan 0. Seperti itu. Sorry, lupa K-nya. Nah, hati-hati kayak gitu bisa jadi cerobohan. Nah, nanti teman-teman kerjakan aja sederhanakan aja sendiri kan. Kan nanti K alfa itu sama K beta disatuin jadi K ya kan. Kan alfa plus beta sama dengan 1 jadi K pangkat 1 atau K sendiri. Nah, terus teman-teman olah aja nih, pokoknya diolah sendiri. Nanti bakal dapat nih hasil K-nya itu adalah seperti ini. Ya, jadi ini kegiatan mandiri ya. Jadi kayak tidak semua cara itu saya jabarkan satu persatu. Jadi tetap perlu kemandirian kalian. Saya hanya membuat cara secara sistematisnya, tetapi untuk matematik mungkin ada bagian yang saya skip. Jadi teman-teman harus coba sendiri. Kalau hanya sekedar menyalin, berarti teman-teman nggak paham. Dikasih soal yang berbeda pasti nggak bisa ngerjain. Jadi harus coba sendiri. Ya, tapi intinya nah ini juga untuk memastikan apakah pekerjaan saya itu benar atau salah ya. Kalau barangkali saya buru-buru ada kesalahan, itu teman-teman bisa cek juga. Jadi nanti hasilnya K star sama dengan Q dikali 1 per A dikali alfa W dibagi beta V pangkat beta. Ini adalah capital demand-nya, ya, contingent input demand function untuk si capital. Nah, berarti untuk labor, gak usah repot-repot. Kita tinggal masukin K ke persamaan ini. Ya. Kan K star-nya udah kita temu. Nah, K star-nya masukin ke sini, dikalikan dengan beta V dibagi alpha W. Nanti dapat L star sama dengan dikali 1 per A, dikali beta V per alpha W pangkat alpha. Atau sebenarnya ini mungkin boros tempat ya, jadi aku bikin aja langsung Q per A gitu ya. Ini juga saya bikin jadi Q per A.
Jadi ini adalah capital dan labor demand yang meminimumkan biaya untuk kasus fungsi COP12. Oke. Nah, jadi sampai sini dulu penjelasan saya. Nah, di video selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana kita mendapatkan hari ini di video ini kita udah belajar mencari short run cost function dan mencari capital demand dan labor demand dengan cara Lagrange. Nah, nanti langkah selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana mendapatkan long run cost function. Seperti itu, oke? Nanti saya akan terangkan. Dan saya akan memperlihatkan bagaimana dampak perubahan upah, bagaimana dampak biaya input terhadap capital dan labor, termasuk bagaimana dampak perubahan teknologi terhadap input demand di video selanjutnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.